Siapa di sini yang baru mau pakai behel? Atau siapa di sini yang udah pakai behel? Nah, wajib banget simak video ini sampai akhir karena apa? Aku bakal sharing pengalamanku selama memakai behel dari perspektif dokter maupun pasien. Biar perawatan teman-teman itu maksimal dan rongga mulut teman-teman tetap sehat, nggak ada gigi yang berlubang, nggak ada karang gigi meskipun teman-teman pakai behel. Jadi wajib banget simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, FYI, channel ini adalah channel khusus membahas seputar kesehatan gigi dan mulut. Jadi buat teman-teman, aku ingetin lagi yang punya keresahan seputar gigi dan mulut atau yang sering punya masalah seputar gigi dan mulut, wajib banget tonton video ini, tonton video-video aku sebelumnya di sini, dan wajib banget buat like, comment, share, dan subscribe video di sini, biar nantinya teman-teman bisa dapat banyak manfaat dan solusi seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan di video kali ini, karena alhamdulillahnya akhirnya aku udah lepas behel, aku bakal sharing pengalamanku selama pakai behel. Pokoknya tips dan triknya juga. Oke, langsung aja check this out. Ini dia pengalamanku. Jadi gini pertimbangannya, waktu itu gigi atas sama gigi bawahku itu jaraknya atau di sini dinamakan overjetnya itu lumayan lebar. Kalau normalnya 2-4 mili, nah jarak gigiku ini itu 4 mili. Jadi normal tapi lebar. Dan gigi-gigi bawahku itu berjejal atau ada yang maju mundur. Dan karena aku kuliah di kedokteran gigi, jadi aku tahu pada saat itu kalau misalnya gigi berjejal itu salah satu faktor resiko yang bisa mengakibatkan gigi berlubang dan menumpuknya karang gigi di sana. Karena apa? Gigi yang berjejal atau gigi yang berdesak-desakan itu akan membuat pembersihannya itu kurang optimal karena sikat gigi akan sulit menjangkau sela-sela gigi, termasuk gigi yang rapat-rapat alias berjejal tadi. Nah, di kunjungan pertama, dokter gigi akan memeriksa kondisi rongga mulut teman-teman, keluhan utama teman-teman seperti apa, terus juga dilihat di sana apakah masih ada gigi yang berlubang atau adakah karang gigi. Kita harus menyelesaikan kedua masalah ini dulu sebelum memutuskan pakai behel, atau misalnya masih ada gigi geraham bungsu yang mengganggu di sana. Nah, itu harus dicabut juga terlebih dahulu. Karena apa? Karena nantinya ketika kita pakai behel, kan kondisi gigi-gigi kita itu kan udah dilekatkan si behel atau si kawat gigi tadi, yang membuat resiko terjadinya karies atau gigi berlubang maupun karang gigi itu jauh lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin sebelum pakai behel, kita harus udah menyelesaikan masalah gigi dan mulut kita, alias rongga mulut kita dipastikan sudah benar-benar sehat dan bersih. Di kunjungan pertama juga kita akan dicetak giginya. Nah, di sini juga salah satu pentingnya kenapa kita harus membersihkan karang gigi kita terlebih dahulu sebelum kita pasang behel. Karena pada saat dicetak, kalau misalnya di sana masih ada karang gigi, nah yang tercetak kan karang giginya nih, bukan struktur gigi asli. Misalnya di sini ini gigi, terus di sini tertempel karang gigi. Nah, nanti kan bentuknya jadi kayak gini ya teman-teman. Itu jadi nggak akurat nanti perhitungannya. Nah, setelah gigi kita dicetak, kita boleh pulang teman-teman sekaligus membawa kertas ronsen. Kita akan melakukan ronsen panoramik atau secara keseluruhan gigi-gigi kita itu di ronsen, dan ronsen cephalometry atau kita akan di ronsen dari samping gitu. Setelah kunjungan pertama selesai, dokter gigi akan melakukan analisis dari hasil cetakan gigi-gigi tadi dan hasil ronsen. Setelah dianalisis tadi, dokter gigi akan memutuskan nih, kalau misalnya ruangnya kurang, mau nggak mau gigi teman-teman harus ada yang dicabut. Nah, nanti jumlahnya berapa itu tergantung dari analisis yang dilakukan dokter gigi tadi. Apakah harus 4 gigi premolar yang harus dicabut atau cuma 2 dan seterusnya. Itu beda-beda ya teman-teman, masing-masing orang. Nah, kalau pengalamanku kemarin, aku memerlukan 4 pencabutan gigi premolar yang aku lakuin di dokter spesialis bedah mulut kebetulan pada saat itu. Kalau untuk rincian biayanya nanti aku kasih tahu di akhir ya, jadi pastiin teman-teman simak video ini sampai akhir. Habis itu, setelah teman-teman melakukan rangkaian perawatan dari kayak ronsen, pencetakan, dan seterusnya, nah teman-teman akan langsung dipasang behelnya di dokter gigi yang sama ya teman-teman. Di kunjungan kedua ini, di kunjungan pemasangan behel ini, behel atau kawat gigi teman-teman itu nggak langsung diaktifkan. Alias pada kunjungan yang kedua ini adalah masa adaptasi. Karena pasti kita akan merasakan betapa nggak nyamannya rongga mulut kita karena ada benda asing, ya kan? Kayak rasanya tuh pengen tak copot gitu.
gitu. Ibarat kayak misalnya gigi kita ada yang selilitan, tau gak sih teman-teman, kayak ada daging nyangkut di gigi aja rasanya nggak nyaman banget kan. Rasa ada benda asing yang pengen langsung kita ambil gitu. Bayangin rasanya kalau misalnya ada benda asing, terus ada kawatnya nempel di gigi kita, itu bener-bener nggak nyaman banget. Jadi teman-teman harus sabar ya kan, karena nantinya kayak kondisi nggak nyaman itu akan terasa kurang lebih 2-3 minggu aja. Setelah itu kayak teman-teman udah ngerasa nyaman karena kita udah beradaptasi dengan benda asing atau behel tadi. Ngomongnya jadi aneh banget, mau makan jadi kayak nggak enak rasanya, ada yang ganjel atau kayak muncul sariawan, itu normal ya teman-teman. Di awal-awal pemakaian behel atau misalnya setelah nanti behelnya atau kawat giginya itu diaktifkan, teman-teman ngerasa sering muncul sariawan, nah itu biasanya diakibatkan karena gesekan si besi-besi ke jaringan lunak rongga mulut kita. Nah perawatannya teman-teman bisa menggunakan orthodontic wax atau lilin ortodonsi yang dipasang untuk menutupi bagian yang membuat gesekan di jaringan lunak rongga mulut kita tadi, yang bisa teman-teman dapetin di online shop atau ke dokter gigi. Dan satu hal yang paling menentukan kayak keberhasilan perawatan dari behel teman-teman adalah motivasi teman-teman sendiri. Alias teman-teman harus rajin kontrol setiap 3-4 minggu sekali. Karena apa? Setiap kali nantinya teman-teman kontrol, yang pertama akan dilakukan pembersihan rongga mulut teman-teman. Jadi akan dikontrol oral hygiene-nya oleh dokter gigi. Nah, di sana teman-teman akan dilakukan pembersihan atau di-brushing gigi-geliginya. Dalam kondisi kawat gigi teman-teman itu dicopot atau dilepas. Jadi ketika pembersihan sehari-hari kita, ketika kita melakukan sikat gigi itu ada beberapa bagian yang sulit terjangkau sikat gigi dan mungkin akhirnya di sana banyak plak bakteri atau misalnya sampai udah terbentuk karang gigi. Pada saat kontrol, gigi geligi teman-teman akan dibersihkan. Plak-plak bakteri maupun karang gigi teman-teman juga akan dibersihkan. Kalau ada karang gigi berarti di scaling. Kalau misalnya teman-teman kontrol nih nggak cuma buat mengaktifkan gigi teman-teman aja, tapi juga untuk menjaga oral hygiene teman-teman biar nantinya nggak terbentuk si gigi berlubang atau karang gigi tadi. Terus juga ketika teman-teman kontrol ini, teman-teman juga akan melakukan penggantian karet gigi. Nah, tipsnya kalau dari aku, pilih karet gigi yang warnanya itu cenderung gelap gitu teman-teman. Atau kayak misalnya kayak biru navy, silver yang gelap, warna merah marun. Kalau aku paling suka banget warna merah marun sama warna silver yang gelap itu zaman dulu. Pokoknya kayak bikin gigi kita itu jadi kelihatan bersih dan lebih putih gitu daripada kalau misalnya kita pakai warna-warna yang pink muda, kuning. Itu juga selain mudah berubah warnanya, dia juga bisa membuat tampilan gigi geligi kita itu jadi cenderung lebih kuning gitu. Jadi pilih warna-warna yang gelap. Selain mengganti karet behel, nantinya pada saat kontrol, teman-teman juga akan dilakukan penggantian kawat giginya, kemudian dilakukan penambahan beberapa alat-alat yang diperlukan untuk membantu atau menunjang perawatan behel teman-teman. Misalnya kayak pending gigi gigitan, rubber band, atau misalnya kayak kawat tambahan, dan lain sebagainya. Karena pada saat kontrol juga, teman-teman juga akan dilakukan pengaktifan alat ortodonsi atau kawat tersebut. Jadi misalnya giginya yang perlu dimundurin, ya berarti ditarik mundur, misalnya membutuhkan perawatan yang harus dimajukan berarti didorong, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya berapa lama sih pakai behel gigi atau berapa lama sih normalnya pakai kawat gigi, jawabannya adalah tergantung. Karena apa? Yang pertama, tergantung dari motivasi teman-teman nih, seberapa rajin teman-teman ini buat kontrol. Terus yang kedua, tergantung dari kondisi atau kasus dari gigi geligi teman-teman. Nggak bisa disamain nih, kasus yang kayak gini dan kasus yang kayak gini, hasilnya atau lama perawatannya pasti beda. Kalau misalnya teman-teman punya kasus yang kayak gini atau kasus-kasus yang berat, terus teman-teman jarang kontrol, ya jangan berharap atau gigi geligi teman-teman itu cepat teratasi atau cepat terapi gitu. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke dokter gigi masing-masing. Nanti bisa ditanyakan lama perawatannya kira-kira berapa lama ya dok gitu. Terus itu juga jadi salah satu bahan pertimbangan ya kan. Dan kalau misalnya aku itu sering banget yang namanya misalnya habis kontrol nih, terutama ngerasain yang namanya sakit pas habis ditarik, habis diaktifin kawat giginya. Karena tadi gigi kita itu dikasih tekanan, baik ditarik atau didorong tadi. Kalau misalnya kita ngerasain yang namanya nyeri, terus kayak buat makan itu kayak sakit gitu ya rasanya, itu normal ya teman-teman. Dan anjurannya sebisa mungkin, walaupun rasanya itu nggak enak, nggak nyaman, dan kayak kerasa nyeri, teman-teman jangan konsumsi obat pereda nyeri. Jangan konsumsi analgesik. Karena apa? Karena justru nantinya dia akan menghambat pergerakan si gigi ini. Kalau menurutku sih rasa sakitnya itu masih bisa ditolerir. Dan bisa diredakan dengan apa? Ketika kita makan, 1-3 hari pertama setelah kita kontrol,
overall kita bisa konsumsi atau kita bisa pilih makanan yang lunak. Contohnya kita kayak makan bubur atau makan sereal atau oatmeal. Pokoknya kita pilih makanan-makanan yang lunak aja gitu, yang nggak terlalu susah buat dikunyah gitu. Sebelum aku bakal bongkar-bongkaran soal biayanya, aku pakai behel itu habisnya berapa, aku bakal curhat dulu sedikit. Gini teman-teman, aku tuh kan aku pakai hijab dari kecil ya kan. Dan sering banget dari dulu tuh aku punya masalah yang namanya ketombean. Punya masalah rambutku tuh gampang lepek gitu kan. Karena mungkin lembab terus sering keringetan. Karena aku tuh anaknya aktif banget. Kulit kepala jadi gatel, kerasanya rambut jadi gampang lepek. Dan kalau misalnya udah lepek pastinya jadi baunya jadi kurang enak gitu kan. Scarlett Whitening dia punya sampo yang variannya teman-teman wajib pilih yang sea salt. Bener-bener itu enak banget wanginya. Debak banget. Pokoknya aku suka banget. Aku bakal repurchase terus. Dari samponya, conditionernya, ini bener-bener 2 paket combo yang bikin rambut kita, walaupun pakai hijab, itu nyaman banget. Nggak gatel, nggak lepek, terus wangi. Jarang kan nemuin sampo kayak gitu kalau kita nggak ke salon ya kan. Kayak aku tuh excited banget sama produk ini. Karena kayak kenapa gitu loh, sampai aku nyesel nggak dari dulu aku nemuin produk ini. Dan sejauh ini tuh aku kayak bener-bener belum nemuin sampo yang wanginya, ya Allah, nggak ngerti lagi itu wanginya tuh bener-bener kayak kita habis keramas ya. Pakai produk ini tuh kayak bener-bener kayak habis dari salon saking wanginya. Enak banget, kayak calming banget. Kayak belum pernah sih aku nemuin sampo yang seenak ini wanginya dan awet, coba bayangin. Nggak ngerti lagi, kayak bersyukur banget sih alhamdulillah. Dan pakai produk itu walaupun kayak aku pakai hijab dari pagi sampai malam gitu kan, aku kayak nggak lepek dong, nggak lepek. Walaupun kayak aku aktivitas seharian di bawah terik matahari yang bikin aku keringetan, kayak malamnya tuh tetap wangi dan rambutku nggak lepek. Nggak ngerti ya, pokoknya teman-teman wajib banget kalau misalnya punya keresahan yang sama kayak aku, biar nggak aku doang yang kayak teracuni sama produk ini. Karena kayak banyak juga teman-temanku yang nanya kayak lagi deket gitu kan, dikira aku pakai parfum apa karena wangi banget. Ternyata itu dari sampo aku. Saking wanginya, kayak aku saking senangnya sama sampo ini. Pokoknya wajib banget cobain produk ini. Oke, kita bakal bongkar-bongkaran soal biayanya. Nah, di kunjungan pertama, karena aku melakukan konsultasi dan pencetakan, untuk konsultasinya itu gratis. Terus pencetakan giginya, aku membayar pada saat itu 150.000. Terus aku melakukan ronsen. Nah, ronsennya ini, aku ada 2 ronsen. Yang pertama ronsen panoramik, yang kedua ada ronsen cefalometri. Nah, kedua ronsen ini aku memerlukan biaya 500.000. Terus selanjutnya, kan aku melakukan pencabutan gigi. Nah, yang dicabut ini nggak cuma 1 gigi, tapi ada 4 gigi. Nah, kunjungan untuk pencabutan ini 2 kali. Jadi aku cabut regio sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri di kunjungan berikutnya. Setiap kali cabut, ini 1 gigi, itu memerlukan biaya 250.000. Jadi untuk 4 gigi, aku memerlukan biaya 1 juta rupiah untuk pencabutan gigi. Dan untuk kontrolnya, setiap kali kontrol, aku membayar 150.000, itu udah pemasangan karet, penggantian alat, juga pembersihan. Dan tentunya tadi kontrol, pengaktifan, evaluasi, dan seterusnya tadi udah masuk ke 150.000 ini. Terus, kalau misalnya ada behel yang lepas, atau kawat gigi yang lepas, itu aku memerlukan biaya kontrol 175.000. Kalau misalnya ada yang lepas, kalau misalnya nggak lepas ya 150.000 tadi. Tapi ini biaya pada saat kontrol setelah pandemi ya teman-teman. Kalau sebelum pandemi itu kalau nggak salah, biaya kontrolnya 100.000, terus kalau misalnya ada yang lepas 125 apa 150 gitu, kayak aku lupa. Dan di akhir untuk pemasangan retainer, ini teman-teman membutuhkan biaya sekitar 1,5 juta. Kalau misalnya jenis retainernya ini adalah retainer Holy. Kalau misalnya yang clear retainer atau yang retainer yang kayak plastik yang nggak kelihatan, itu sekitar 1.700.000 kalau nggak salah. Kalau di dokter aku ya. Karena aku udah jadi dokter ya kan, setelah aku lepas behel, jadinya aku cetak sendiri gitu. Cetak sendiri dan bikin sendiri dong pastinya untuk retainernya. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu dia tadi pengalamanku pada saat aku pakai behel, rasanya dan tipsnya. Semoga bermanfaat. Dan misalnya teman-teman ada keresahan lain seputar gigi dan mulut dan pengen aku bahas di video selanjutnya, teman-teman bisa banget buat komen di bawah, atau misalnya ada pertanyaan juga bisa komen di bawah. Insya Allah kalau misalnya aku ada waktu, aku balesin ya teman-teman. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe videonya di sini. Makasih banyak. Assalamualaikum. Healthy teeth, healthy you.